warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Mohon kesediaan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sakit. Sakit sama? Iya. Iya. Ya kenapa ini Pak? Sakit. Baiklah. Baiklah. Sekarang Ibu hari ini ya dalam layanan klasikal ini akan membahas tentang yang mungkin kalian sudah biasa pegang, dimana kalian suka bawa kemana-mana, bahkan jadi teman kalian yang biasanya kalian pencet-pencet, bisa dipakai buat foto-foto atau mendengarkan musik, atau suka juga kalian taruh di telinga. Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Tahu. Apa itu? HP. Benar sekali. Sekarang materi kita itu tentang cerdas menggunakan gawai. Di mana gawai ini adalah bahasa Indonesia dari HP. Ada yang tahu nggak? Itu. Sebelumnya ada yang tahu? Gawai itu dari HP? Tahu? Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, nanti Ibu harapkan ya kalian itu bisa cerdas dalam menggunakan HP. Tidak, di sini pun ada pun tujuannya ya. Adapun tujuan kita akan belajar materi itu, di mana kalian itu dapat menyimpulkan pengertian tentang gawai. Selanjutnya, ini adalah tujuan dari layanan materi bimbingan kita hari ini ya. Yang kedua itu, kalian dapat mengklasifikasikan dampak positif dan negatifnya. Yang ketiga itu, kalian dapat menerapkan langkah-langkah cerdas dalam menggunakan gawai atau HP. Baiklah, seperti biasa, Ibu di sini akan melakukan layanan bimbingan klasikal selama kurang lebih 1 jam atau 1 kali 40 menit. Itu kesepakatan kita ya. Dan Ibu harapkan juga kalian mengikuti proses layanan bimbingan klasikal ini dengan serius, ceria, dan semangat. Biar lebih semangat lagi, mari kita ice breaking dulu, boleh? Boleh. Tepuk semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, baiklah, semuanya sudah semangat ya. Oke, adapun nanti ya anak-anak Ibu, dalam layanan ini langkah-langkahnya nanti Ibu akan menyampaikan materi. Setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Dan nanti di dalam kelompok setelah itu selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD yang bakalan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Oke? Biar kita menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Boleh?
konvensional namun dapat dibawa kemana-mana. Portable. Dan tidak perlu disambung dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Kira-kira di sini siapa yang punya HP di rumah? Saya. Semuanya punya HP ya? Ya. Oke, selanjutnya ada fungsi dari gawai nih. Ada yang mau membantu ibu? Saya. Silakan, Sarah. Fungsi gawai, media komunikasi, akses informasi, hiburan, mendukung aktivitas sehari-hari, membantu pekerjaan dan bisnis melalui berbagai aplikasi dan konektivitas internet. Oke, itu fungsi dari gawai. Selanjutnya, di sini ada dampaknya. Ada dampak positif. Ada yang mau bantu ibu lagi membacakan? Saya Ma? positif. Oke. Termudah komunikasi, memperluas jaringan persahabatan sebagai media pembelajaran, menambah pengetahuan, mengakses informasi, Eksistensi diri. Baiklah. Di sini selain dampak positifnya ada juga nih dampak negatifnya. Siapa yang mau membacakan? Saya Oh, Lama. Silakan Lama. dampak negatif, mengganggu perkembangan anak, efek radiasi, rawan terhadap tindak kejahatan, pemborosan. Oke, itu dampaknya. Selanjutnya ada juga cara cerdas menggunakan gawai. Siapa yang mau membantu ibu membacakannya? Ayo, yang perempuan atau laki-laki siapa yang mau? Saya. Oke. Ini Cara cerdas menggunakan gawai, memastikan gawai saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaiknya antara belajar dan menggunakan gawai. Belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan gawai saat ujian. Menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten porno dari gawai. Oke, baiklah. Tadi kalian tadi sudah jadi itu ya. Pengertian gawai, dampak positif, dampak negatif, fungsinya serta cara cerdas menggunakan gawai. Sekarang coba kalian lihat lagi ini gambar orang ngapain? Jangan sambil pegang HP. Siapa nih kira-kira yang suka begini? Saya. Oh, semuanya kan? Nyatu. Yang ini bagaimana? Kumpul Oke, di sini itu kalian kumpul ya. Padahal waktu kalian jauh mungkin dicecet. Ketika kumpul malah sibuk ya. Sibuk sendiri dengan dunia mayanya. Nah, ini juga termasuk penyakit. Adapun penyakitnya ada yang tahu? Penyakit apa namanya? Penyakit dalam monotonia. Selanjutnya, yang ini. Orang ngapain ini di gambar ini? Dari motor sambil pegang HP ya. Nah, coba kalian lihat ini. Mengendarai motor sambil pegang HP. Karena itu sangat berpengaruh ya. Terhadap apa? Keselamatan. Bagi juga ada ibu. Benar ya. Selanjutnya di sini akan ditampilkan video inspirasi. Kalian lihat ya. Analisis. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lain. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi.
istirahat isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhatan para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja sangat jauh dalam dunia namanya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga berisiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas smartphone memiliki karakter yang mampu membuat seseorang melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan mendapat informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lain. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, tadi ini kan kalian sudah melihat beberapa masalah ya. Seperti kata ibu tadi di awal, sekarang ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Boleh? Nah, sekarang boleh berkumpul dengan kelompok masing-masing. Yang laki-laki boleh laki-laki, orang yang laki-laki, yang perempuan, satu kelompok 5 orang ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD di mana nanti kalian akan mendiskusikan bersama teman-teman kalian. Dan mendiskusikan bersama teman-teman kalian. Nanti bisa kalian tulis di sini ya. Silakan isi. Ini silakan isi juga. Tapi sebelumnya ibu ini mau memberikan nama dulu pada setiap kelompok, di mana ibu akan memberikan nama dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gawai. Oke? Kelompok 1 ibu beri nama Google. Oke? Kelompok 2 YouTube. Kelompok 3 TikTok. Dan kelompok 4 adalah Instagram. Ibu pengen dengar nih, mana suara dari kelompok Google? Mana suara dari kelompok YouTube? Kalau suara dari kelompok TikTok mana? Hai guys. Hai. Kalau mana suara dari kelompok Instagram? Halo ya. Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan. Silakan kerjakan, kalian berdiskusi, mengeluarkan pendapat. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian ya. Silakan. Udah buka diskusi. Nah, tadi apa yang kalian lihat dari tayangan video dan gambar itu? Boleh, kalian tulis. Ada apa? Ada masalah apa tadi di gambar dan videonya? Lagi ngapain? Ayo berdiskusi dengan kelompok dan nanti juga ibu akan meminta kalian untuk maju ke depan mempresentasikannya ya. Ya, silakan jawab apa tadi dampak positif yang kalian lihat dari tayangan video inspirasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Google akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerdas menggunakan gawai. Ya, silakan dibaca soalnya. Jelaskan masalah yang ada di gambar dan video. Lalu fokus pada gawai. 2. Sebutkan dampak positif dan negatif dari gawai berdasarkan video. Dampak positif bisa memperoleh informasi dan bisa berkomunikasi jarak jauh. Ya. Terus apa lagi? Dampak negatif fokus menggunakan alternatif video bisa waktu bisa menyebabkan penyakit mengalami. Tindakan pemahaman baru yang terbentuk dan kajian mulai dari gambar dan video yang dilakukan memperoleh informasi yang tidak terlalu Oke, kasih tepuk tangan. Boleh? Sekian dari kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mana? Kelompok mana kalian juga? Oke, kelompok TikTok yang kedua tadi ya. Ayo, kelompok TikTok boleh maju menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dibaca dengan suara lantang ya, agar didengar oleh teman-temannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa besar-besar suaranya ya, biar bisa kedengeran. Kalau ditanya yang lain. Ada yang bilang karena gawai, tawa sendiri, stres, kurang fokus belajar. Salah suaranya biar kedengeran sampai belakang. Dampak positif dan dampak negatif yang disampaikan video. Dampak positif memudahkan komunikasi. Dampak negatif kecanduan HP jadi lupa waktu, kurang konsentrasi. Ya. Terus? Tadi besaran suaranya biar bisa kedengeran sampai belakang. Pengalaman baru yang tadi kalian peroleh dari gambar dan video yang tadi masukkan cara yang baik dan benar menggunakan gawai. Seperti memilih konten yang baik dan menghindari konten yang tidak baik. Buatkan rencana solusi yang tepat dan menggunakan kegiatan dalam menggunakan gawai. Menghapus aplikasi yang tidak penting, membatasi pemakaian gawai. Oke. Gimana? Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke kelompok itu silakan maju. Nanti dengan suara yang keras ya, biar kedengeran sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok YouTube akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Jelaskan masalah yang ada di gambar dan video. Orang yang sedang makan sambil main HP, pegawai. Ya.
Ya, selanjutnya. Sebutkan nama positif semangat didapat dari gawe melakukan video. Dampak positif mendapatkan informasi yang mudah untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Dampak negatif yang memperdulikan teman misalnya yang masih sendirian dan aktif pegawainya. Besaran suaranya ya. Buatlah rencana solusi yang tepat untuk menerapkan langkah dalam menggunakan gawai. Membatasi akses yang tidak penting, tidak menggunakan ruang yang tidak penting. Oke. Dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, selamat terakhir saya. Muhammad Instagram. Sebesar suaranya ya. Kedengeran sama suaranya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Gawai sangat penting untuk berkomunikasi. Tetapi dia terlalu sering menggunakan dapat berbahaya atau dapat membuat Kedua, sebutkan dampak positif dan dampak negatif dari gawai berdasarkan video. Dampak positif bisa mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan teman jarak jauh. Dampak negatif bisa membuat kita saling tahu. Ya. Selanjutnya. Tiga, ceritakan tentang pengalaman baru yang kalian dari gambar dan video yang dilakukan. Bisa membuat kita memahami data-data baru. Oke. Buatlah rencana solusi yang tepat menggunakan gawai. Menghapus aplikasi atau video yang tidak penting. Menggunakan gawai secara baik dan benar. Bijaklah dalam penggunaan gawai. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Karena semuanya di sini ya sudah menyampaikan hasil diskusi dalam presentasikan Irfan, bagaimana kalau kita beri jempol dulu, oke? Coba jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantul. Oke, selanjutnya sekarang Ibu akan membagikan lembaran evaluasi hasil ya. Nanti kalian akan mengisi nih. Baik. Oke, nanti kalian isi, jangan lupa tulis nama.
dari HP. Saya juga jadi tahu dapat dari HP dan cara menggunakan HP secara baik dan benar. Oke, beri tepuk tangan. Nah, ini manfaat atau yang sudah didapatkan oleh Marwan ya. Dia jadi Marwan, kesimpulan dari Marwan itu bahwa dia jadi tahu pengertian bahwa bahasa Indonesianya HP itu adalah gawai. Oke, dan sekarang siapa kira-kira di sini yang mau menyampaikan apa manfaat dan pengalaman atau hal baru yang didapat dari materi ini? Siapa? Ayo, Sarah. Oke, silakan. Manfaat gawai bisa Manfaat yang diperoleh. Oke. terus bisa bermain game, belanja online. Oke. Terus kalau pengalaman baru yang didapatkan Sarah apa? Bisa Apa? Yang paling bermakna dari sini, dari pemaparan materi kita hari ini. bisa memanfaatkan gawai dengan baik, dengan cerdas. Oke, itu ya pengalaman bermakna yang didapatkan oleh Sarah ya. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, karena ya jadinya setelah kalian mendapatkan materi layanan bimbingan klasikal menggunakan gawai secara cerdas, Ibu harapkan kalian benar-benar bisa memilih atau menggunakan gawai dengan benar, memilih konten-konten yang baik dan bisa memanfaatkannya dengan bijak, menggunakan dengan bijak. Oke? Nah, selanjutnya karena waktu kita sudah seperti kesepakatan sebelumnya, waktu kita dalam pertemuan bimbingan klasikal ini hanya 40 menit dan sekarang sudah 40 menit ya. Sudah 40 menit dan ingat, kesuksesan dimulai dengan langkah kecil setiap harinya ya. Jadinya anak-anak ibu harus tetap semangat dan memanfaatkan hari masa muda kalian, dan ibu juga bakalan doakan kesuksesan untuk kalian. Amin. Ya udah, kalau gitu boleh untuk mengingat nih, untuk memperkuat bahasa daerah kita, boleh kita menyanyikan lagu daerah? Boleh. Kita akan menyanyikan lagu daerah tentang yang bilang Ina Tagini Ina Keganang, tahu? Tahu. Oke, baiklah kita mau menyanyikan lagu daerah, mulai. Leyangan lae arah sopor cerita Ina tegining amat teganang arahnya Pegawean nemaras samire temarau Sampi sair tetujang tetujile temarau Ina tegining amat teganang artine Angkat dengan tegining teganang bercerita Kalang indah kursi bele-bele ongkatna. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita awali juga dengan doa. Mohon ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Siap, beri salam. Assalamualaikum